kali ini terima kasih sudah menyempatkan waktunya bersama kawan lama grup, di mana hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai nge-mall aman dan nyaman di masa transisi. Yang pastinya kenapa sih kita akan membahas mengenai nge-mall yang aman dan nyaman di masa transisi? Karena kebetulan memang belakangan ini kita juga sudah tahu dan sudah paham bahwa situasi saat ini sudah mulai kondusif. Dan kita tentunya sangat antusias sekali ya, karena angka penurunan COVID-19 juga sudah mulai bagus, dan suasana untuk jalan-jalan nge-mall juga sudah mulai terbebas, tapi tetap kita jangan abai terhadap protokol kesehatan. Di bulan Mei ini kita kan juga kemarin sudah cukup melewati hari libur yang cukup panjang ya, jadi sudah mulai kesana kemari. Tentunya salah satu destinasi kita juga pastinya yang paling aman, yang paling mudah untuk dikunjungi itu tentunya mall. Tapi kita ingin tahu dulu nih, seberapa aman sih kita berkunjung ke mall? Karena seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini sudah mulai ramai nih mall nih, gitu. Jadi ada aturan apa saja sih kita untuk tetap untuk mengunjungi mall itu? Nanti kita akan berbincang-bincang. Kalau begitu langsung saja saya akan mengundang Bapak Alfonsus Wijaya selaku Ketua Umum APPBI dan juga Bapak Adrian Pranata General Manager Living World Alam Sutra. Halo Pak Adrian, Pak Alfons. Halo, apa kabar? Baik, Dri. Baik, Pak. Ya, Adrian, apa kabar? Apa kabar, Pak? Sehat-sehat. Iya, Pak. Ini kebetulan nih, Pak Adrian, saya juga sekarang lagi di mall nih, Pak. Oh iya. Lagi di Living World Alam Sutra. Ini ketemuan ya? Iya. Iya. Jadi ini kan Bapak kan mungkin sekarang ini lagi di ruangan ya, Bapak Adrian dan Bapak Alfons gitu kan. Jadi sudah terbebas nih untuk buka masker. Kalau saya ini sekarang kan masih di area publik, jadi saya masih tetap harus pakai masker ya, Pak ya. Oke, kalau begitu Pak, ini kan kita mau berbincang-bincang nih Pak, kan kita sudah tahu ya, kita cukup sedikit vakum gitu 2 tahun belakangan ini karena situasi pandemi gitu kan, mau juga sudah mulai ada aturan di tahun-tahun lalu, dan sekarang sudah mulai membaik begitu. Nah, saya ingin bertanya dulu nih ke Bapak Alfons gitu kan, kita sudah mulai memasuki masa transisi dari pandemi menjadi endemi. Nah, di mana kondisi tempat umum yang sekarang ini kan sudah mulai ramai, dan aturan beraktivitas di luar juga sudah mulai longgar. Nah, dalam kondisi ini, bisa diceritakan Pak, situasi saat ini dibandingkan masa-masa sebelumnya seperti apa Pak? Iya, saya kira pertama tentunya kita harus menyambut gembira begitu ya. Ini pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, khususnya untuk pelonggaran bebas wajib masker untuk di area terbuka. Di balik itu tentunya ada alasan gitu kan, pemerintah bisa memberikan pelonggaran tersebut, terutama tentunya karena COVID-19 relatif bisa sudah dikendalikan dengan baik saat ini. Selama 2 tahun ini kan setiap kali setelah hari raya itu biasanya terjadi lonjakan begitu ya, baik itu Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, biasanya itu terjadi lonjakan, dan kita harus bersyukur tahun ini kita bisa mudik dengan baik ya gitu ya. Kemudian juga yang lebih penting lagi, pasca Idul Fitri ternyata penyebaran COVID-19 itu bisa dikendalikan dengan baik. Saya kira ini menjadi satu hal yang menggembirakan bagi kita semua di dalam rangka untuk pemulihan ekonomi. Tetapi yang menjadi catatan adalah dicatat bahwa situasi yang kondusif ini, yang baik ini, tentunya ada alasannya. Saya kira salah satu alasannya adalah karena tingkat vaksinasi saat ini sudah tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu ya, terutama pada saat Idul Fitri tahun lalu, itu varian Delta pada saat itu. Jadi saya kira kunci daripada ini adalah vaksinasi. Jadi saya kira vaksinasi harus didorong terus ya. Sekarang ini kan sedang dalam proses booster. Jadi booster juga harus kita dorong terus. Oleh karenanya makanya banyak pusat-pusat perbelanjaan yang saat ini masih terus melayani masyarakat yang ingin vaksinasi, sehingga menjadikan beberapa pusat perbelanjaan sampai dengan saat ini tuh menjadi sentra vaksinasi. Jadi saya kira ini ayo kita dorong terus, silahkan masyarakat memanfaatkan ini
supaya booster pun semakin tinggi tingkat pencapaiannya. Nah, kemudian juga hasil evaluasi selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, di mana kita tahun ini kan boleh mudik ya, setelah 2 tahun nggak boleh mudik. Jadi saya kira ini menggembirakan juga bagi pusat perbelanjaan ya. Jadi banyak pusat-pusat perbelanjaan yang tingkat kunjungannya meningkat, dan kami di asosiasi itu mencatat rata-rata tingkat kunjungan di Ramadan dan Idul Fitri tahun ini itu bisa mencapai 80 sampai dengan 90% dibandingkan dengan pada saat normal ya. Jadi memang belum kembali 100%. Tetapi saya kira ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sekitar 50%, kemudian tahun 2021 yang hanya sekitar 60%. Jadi saya kira ini sangat baik, cuman memang ada sedikit fenomena baru begitu ya. Jadi karena selama 2 tahun ini tidak boleh mudik, jadi pusat-pusat perbelanjaan ataupun mal-mal yang ada di kota besar, khususnya di DKI Jakarta, selama tahun 2020 dan 2021 itu karena nggak boleh mudik, banyak masyarakat yang akhirnya datang ke pusat perbelanjaan. Nah, tetapi tahun ini kan diperbolehkan mudik. Jadi ada beberapa pusat perbelanjaan yang peningkatannya tidak sebesar seperti yang lain ya, terutama yang di daerah, karena yang di kota Jakarta khususnya itu masyarakatnya mudik. Tetapi sebaliknya juga banyak yang memang datang dari luar kota ya ke Jakarta. Tetapi secara umum, secara keseluruhan, memang ya itu tadi saya sudah sampaikan bahwa terjadi peningkatan bisa mencapai 80% sampai dengan 90%, meskipun belum balik ke 100%. Ya, tetapi saya kira ini menjadi modal yang utama untuk kita melakukan pemulihan ekonomi di tahun 2022 ini. Dan yang menjadi catatan lagi adalah bahwa pada saat Ramadan dan Idul Fitri, sebetulnya kita ini mal-mal ini termasuk asosiasi sedikit khawatir ya setelah Idul Fitri, pasca Idul Fitri, aduh jangan sampai terjadi lonjakan lagi seperti 2 tahun yang lalu ya, seperti 2020 dan 2021. Tetapi ternyata alhamdulillah, puji syukur tahun ini ternyata pasca Idul Fitri penyebaran COVID-nya masih kita bisa kendalikan. Nah, khusus di DKI Jakarta, Jabodetabek begitu, kan beberapa kapasitas transportasi kan sudah diberikan 100% kepada pemerintah, oleh pemerintah ya, sehingga tanda jarak, jaga jarak dan sebagainya itu ditransportasikan sudah dicabut. Tetapi di pusat perbelanjaan kita masih tetap menerapkan protokol. Di pusat perbelanjaan itu kan ada 2 protokol COVID. Satu adalah protokol wajib vaksinasi, yang pemeriksaannya melalui aplikasi Peduli Lindungi, dan yang kedua adalah protokol kesehatan, yang sudah diberlakukan selama ini seperti jaga jarak, wajib masker, pemeriksaan suhu tubuh, dan sebagainya. Sampai dengan saat ini masih kita terapkan. Di DKI Jakarta itu kan sudah, sekarang ini sudah masuk level 1 ya. Sudah masuk level 1, tetapi pusat perbelanjaan masih menerapkan protokol COVID-19 tersebut, sampai dengan nanti kita lihat ke depan bagaimana, kalau memang ternyata kondisinya bagus terus, terkendali terus, saya kira pemerintah pun akan menyatakan masuk ke endemi ya. Sekarang ini kan memang masih dalam masa transisi begitu, belum masuk ke masa endemi. Tetapi saya kira itulah kenapa pusat perbelanjaan menjadi salah satu fasilitas masyarakat yang aman dan sehat untuk dikunjungi. Karena meskipun kita sudah diberikan pelonggaran, tetapi kita masih menerapkan protokol COVID-19. Saya kira ini tidak ada salahnya, kita akan coba terapkan sampai dengan beberapa waktu ke depan, kita melihat perkembangannya. Ya, kurang lebih itu, Indri, evaluasi kita ya selama Ramadan dan Idul Fitri. Ya, memang situasi sekarang sudah membaik, ya kita harapkan tidak ada lonjakan ya Pak ya, karena kan kita ketahui juga bahwa masyarakat juga sudah mulai mendapatkan vaksinasi juga gitu. Itu menjadi suatu modal juga untuk kita ya. Itu yang membuat situasi ini juga sudah mulai kondusif ya Pak ya. Iya, betul. Mengenai protokol kesehatan Pak, tadi kan Bapak bilang kita tetap menerapkan begitu Pak. Nah, apakah ada perbedaan protokol kesehatan ketika pandemi setelah kita memasuki masa transisi Pak? Dan dengan kondisi seperti ini, sudah bisa dikatakan amankah dengan kita mengandalkan protokol kesehatan? Ya, saya kira tadi saya sudah sampaikan bahwa yang paling utama, menjadi dasar utama kenapa sampai dengan kita Indonesia
bisa mencapai kondisi yang kondusif ini ya, di mana penyebaran COVID-19 relatif bisa terkendali, sementara di beberapa negara itu malah meninggi gitu ya, seperti di China, di Korea Utara, itu kan tinggi, sedang tinggi-tingginya saat ini, tetapi sebaliknya di Indonesia relatif terkendali. Saya kira ini satu prestasi bagi pemerintah dan bagi kita semua bahwa kita bisa mengendalikan COVID-19 ini. Nah, tapi tadi saya sampaikan bahwa salah satu faktornya itu tidak bisa dipungkiri, itu adalah karena tingkat vaksinasi, begitu ya. Jadi, nah, pusat perbelanjaan itu kan menerapkan protokol wajib vaksinasi tadi, yang pemeriksaannya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Bahkan pusat perbelanjaan itu menjadi pilot project pada saat pemerintah memberlakukan protokol wajib vaksinasi. Jadi sebelum Peduli Lindungi itu diterapkan di sektor-sektor usaha lain, seperti perkantoran, wisata, dan sebagainya, itu kan pusat perbelanjaan yang menjadi percontohan. Nah, saya kira ini yang menjadi satu hal yang menguntungkan bagi pusat perbelanjaan, bahwa pusat perbelanjaan sudah terbiasa di dalam menerapkan protokol COVID-19. Baik itu pada saat pandemi sedang tinggi-tingginya, penyebaran COVID sedang tinggi-tingginya, maupun pada saat sekarang sedang dalam pelonggaran, begitu ya. Jadi pusat perbelanjaan ini sudah lengkap SOP-nya. Jadi semua anggota-anggota APBBI itu sudah punya SOP yang sangat fleksibel sekali, yang maksudnya setiap saat bisa diberlakukan, apakah itu di dalam kondisi lagi COVID, lagi pelonggaran, kita sudah terbiasa begitu ya. Jadi saya kira ini yang menjadikan bahwa tadi salah satu fasilitas masyarakat yang aman dan sehat itu adalah di pusat perbelanjaan ya. Jadi saya kira saya berani mengklaim itu karena itu tadi SOP-nya sudah lengkap, kemudian kebetulan kita juga menjadi pilot project di dalam penerapan protokol wajib vaksinasi begitu. Nah, kalau pemerintah nanti memutuskan untuk memberikan pelonggaran, tentunya ini akan menjadi lebih baik lagi begitu ya bagi pusat perbelanjaan. Jadi diharapkan nanti tingkat kunjungan semakin hari semakin meningkat. Tetapi kembali lagi bahwa semua personil yang ada di pusat perbelanjaan, baik itu karyawan pengelola ataupun karyawan toko, bahkan waktu vaksinasi pertama kali itu kan mendapat prioritas ya, karena pengelola pusat perbelanjaan maupun karyawan toko ini kan menjadi yang termasuk yang garda terdepan di dalam melayani masyarakat. Jadi pada saat itu mendapat vaksinasi prioritas begitu ya. Demikian juga dengan sekarang booster tadi yang saya sudah sampaikan. Jadi sebetulnya semua orang yang berada di dalam pusat perbelanjaan, baik itu karyawan mall, baik itu karyawan toko, maupun pengunjung, itu relatif sudah sehat begitu ya. Karena tadi, selain ada protokol wajib vaksinasinya, dan kemudian juga tingkat vaksinasinya tadi, relatif semua yang masuk ke pusat perbelanjaan itu sudah, semua orang yang ada di dalam pusat perbelanjaan itu sudah vaksinasi semua. Jadi saya kira inilah yang membuat kami pusat perbelanjaan APBBI berani mengklaim bahwa pusat perbelanjaan itu termasuk fasilitas masyarakat yang aman dan sehat. Ya, demikian Indri. Ya. Ya, tapi memang kalau saya perhatikan Pak, seperti yang Bapak bilang ya, bahwa dari pusat perbelanjaan itu sudah sangat terbiasa sekali untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan kalau saya perhatikan juga bahwa masyarakatnya juga sudah mulai aware ya Pak ya, jadi sudah mulai paham gitu. Jadi ketika memegang benda-benda di tempat umum langsung memakai hand sanitizer seperti itu. Jadi dari masyarakatnya juga sudah mulai terbiasa untuk. Ya, saya kira 2 tahun ini banyak ya, selama 2 tahun lebih ini kan pandemi di Indonesia sudah 2 tahun lebih ya. Bahkan sekarang ini memasuki tahun ketiga. Jadi saya kira masyarakat sudah, kita semua lah, bukan masyarakat, saya kira kita semua sudah terbiasa. Memang pada awal-awalnya itu kan sedikit gamang gitu ya, apalagi pada saat 2020 itu bulan Maret pertama kali Pak Presiden mengumumkan COVID-19 masuk ke Indonesia, itu kan sedikit gamang begitu ya. Saya kira bukan hanya kita saja, seluruh dunia pun mengalami hal yang sama, karena ini COVID sesuatu yang baru bagi dunia begitu. Jadi pada saat itu kita sedikit penerapan protokol juga menjadi bingung dan sebagainya. Tetapi semakin hari saya kira semakin sudah terbiasa. Bahkan sekarang ini masyarakat saya kira disuruh, yang sudah ada pelonggaran lepas masker aja di luar area terbuka, masih banyak yang tetap mau pakai masker gitu kan. Karena sudah terbiasa ya. Jadi saya kira ini menjadi hal yang lebih menguntungkan, memudahkan
bagi pengelola pusat perbelanjaan di dalam penerapan protokol kesehatan. Jadi saya kira kalau dulu kan harus diberikan sanksi dan sebagainya, sekarang bahkan disuruh lepas pun udah karena sudah terbiasa, jadi banyak yang nggak lepas juga tetap pakai masker gitu loh. Jadi ya saya kira ini sesuatu yang baru, fenomena yang baru, kebiasaan baru lah gitu ya. Jadi saya kira tapi tidak ada salahnya kita tetap berhati-hati sampai dengan nanti kita putuskan, pemerintah memutuskan bahwa kita sudah memasuki endemi. Menurut kami, menurut saya, menurut APBI, salah satu syarat untuk endemi itu adalah justru bukan masalah pengendalian COVID-19-nya, tetapi justru awareness, kesiapan masyarakat gitu, kesadaran masyarakat gitu ya, untuk bisa menghadapi COVID-19 ini. Kan kalau selama ini kan, misalkan contoh ya, kalau yang kena positif itu kan pemerintah yang ngurus tuh ya, mulai dari obatnya sampai isolasinya, itu kan pemerintah ikut campur. Bahkan pemerintah yang begitu telatennya begitu ya, merawat ataupun membantu masyarakat yang kena positif. Tapi kalau nanti masyarakat sudah terbiasa, sekarang kan sudah relatif sudah terbiasa nih. Kalaupun ada yang positif itu kan bisa cari obat sendiri, isolasi sendiri, dan sebagainya. Nah, justru menurut saya, justru ini yang paling penting ya, untuk modal masuk ke endemi, begitu. Jadi, kalau misalkan nanti sudah terbiasa, masyarakat sudah bisa mandi, kalaupun ada yang sampai positif gitu kan, bisa cari obat sendiri, bisa isolasi sendiri. Jadi saya kira yang paling penting untuk modal untuk masuk endemi adalah kemandirian masyarakat terhadap COVID-19 ini. Ya. Kita ke Pak Adrian ya Pak ya. Nah, tadi kan dari Pak Alphonse sudah menjelaskan bahwa situasi sudah mulai membaik. Kemudian juga kesadaran masyarakat juga sudah mulai baik ya, terhadap protokol kesehatan, karena sebetulnya mereka juga sudah terbiasa gitu untuk berkunjung di mall dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat begitu Pak. Nah, saya mau bertanya dulu Pak, dari sisi living world nih Pak, bisa diceritakan bagaimana sih situasi di masa transisi pandemi menjadi endemi ini seperti apa Pak? Ya, jadi Mbak Idri, kalau kita lihat trennya, setelah adanya pelonggaran PPKM dari pemerintah di bulan April kemarin, dan juga seiring dengan menurunnya jumlah COVID, khususnya di DKI dan sekitarnya, terjadi peningkatan yang cukup positif pada trafik pengunjung. Dan kalau kita perhatikan ya, kita observasi, pengunjung mall itu sudah terasa lebih aman untuk berbelanja atau dine-in di mall. Kemudian semakin ke sini, pengunjung mall juga meluangkan waktu yang lebih lama di mall. Kalau dulu misalnya tahun pertama kedua pandemi, rata-rata spend waktu 1 jam di mall. Sekarang sudah lebih banyak yang spend waktu misalnya 2-3 jam di mall. Baik itu misalnya untuk di cinema, atau untuk meeting, atau sekedar hangout saja. Saya rasa seperti yang Pak Alphonse juga sampaikan tadi, pada umumnya orang itu sudah lebih berani karena sebagian besar dari kita sudah divaksin. Ya, jadi memang itu kuncinya. Satu, sudah divaksin lengkap, dan juga sudah banyak yang sampai divaksin booster. Ya, terus kemudian per kemarin 24 Mei, sesuai surat instruksi dari Menteri Dalam Negeri, wilayah DKI dan Tangerang Selatan itu sudah masuk kembali ke PPKM level 1. Jadi ini memang good news juga ya buat kita ya, yang mana kegiatan di pusat belanja, baik itu untuk dine-in dan cinema pun sudah bisa beroperasi sampai maksimal 100%. Meskipun keadaan sudah terlihat lebih membaik, Living World tetap mewajibkan customer untuk selalu menggunakan masker selama berada di mall, dan tetap mewajibkan pengunjung untuk scan aplikasi Peduli Lindungi saat memasuki mall. Dan hanya yang berwarna hijau di aplikasi yang diperbolehkan untuk masuk ke mall. Jadi tetap itu kita pertahankan. Kemudian misalnya dari sisi event pun tentunya kami tetap akan menyesuaikan, karena di beberapa bulan terakhir ini kita juga terus dapat masukan-masukan ya dari pengunjung kami, kapan nih akan diadakan event lagi gitu. Nah, ini tetap kita akan masukkan ke dalam plan kami, supaya kegiatan-kegiatan misalnya seperti live music atau kegiatan untuk anak-anak atau acara kuliner bisa dapat diadakan kembali. Begitu Mbak Idri. Kepada Bapak Adrian, ini dari Valentino Sukanda. Nah,
untuk Living World nih, kapan ada lagi reguler band dan mengadakan lagi sentra vaksinasi? Ya, Silakan Pak. Oke, baik. Untuk live music kita memang sudah rencanakan ya. Kita plan itu bisa dimulai mungkin sekitar bulan Juli atau Agustus nanti ini. Kemudian untuk sentra vaksin ini juga kegiatan yang kita rutin sekali kita adakan sejak tahun 2021. Ini memang kita biasanya bekerjasama dengan beberapa pihak ya, baik dari Dinkes ya atau dengan rumah sakit di area Tangerang. Untuk jadwal selanjutnya nanti bisa disaksikan ya di Instagramnya Living World gitu. Kita akan adakan dalam waktu dekat. Baik Pak, oke. Nah sambil menunggu pertanyaan yang masuk nih Pak. Nah saya mau menanyakan kembali kepada Bapak Alphonse dan Bapak Adrian nih. Bisa diceritakan himbauan terhadap masyarakat atau pengunjung agar tetap menjalankan prokes dan tetap nge-mall secara aman bagaimana Pak? Mungkin mulai dari Bapak Alphonse terlebih dahulu. Ya, saya kira nomor satu tadi, ayo vaksinasi, harus vaksin ya. Jadi yang belum vaksin harus segera vaksinasi. Yang belum lengkap vaksinasinya segera lengkapi sampai dengan vaksinasi 2. Yang sudah vaksinasi 2 tapi belum booster segera booster, gitu ya. Jadi saya kira itu menjadi penting dan nggak usah ragu-ragu. Pusat perbelanjaan banyak sekali, hampir semua pusat perbelanjaan itu juga menjadi sentra vaksinasi sampai dengan saat ini ya. Jadi silahkan datang. Jadi silahkan datang ke pusat perbelanjaan sekalian vaksinasi ya, ataupun sekalian vaksinasi sekalian ke pusat perbelanjaan. Jadi saya kira itu yang nomor satu ya. Karena apa? Karena sudah terbukti ya bahwa kita bisa mengendalikan varian Omikron dengan baik itu adalah karena vaksinasi. Pada saat varian ini sedikit bukan sedikit ya, waktu itu cukup bermasalah itu ya, lonjakannya luar biasa ya sampai mall itu ditutup kembali. Itu karena waktu itu tingkat vaksinasinya masih rendah ya pada bulan Juli Agustus tersebut. Nah sekarang ini kan berbeda. Sekarang pada saat varian Omikron kita bisa cepat mengatasinya ya karena tingkat vaksinasi kita sudah tinggi. Jadi saya kira itu jadi kuncinya adalah masyarakat silahkan datang ke pusat perbelanjaan ya kan, karena pusat perbelanjaan sudah diberlakukan protokol kesehatan, tetapi vaksinasi ya, jadi vaksinasi lengkapi vaksinasinya sampai dosis 2, yang sudah dosis 2 segera booster begitu ya. Nah kemudian di dalam pusat perbelanjaannya sendiri, jadi sampai dengan saat ini tadi seperti Adrian juga sudah sampaikan bahwa kita pusat perbelanjaan masih menerapkan protokol COVID-19. Jadi saya kira ini sudah terbiasa tadi, masyarakat juga sudah tidak ragu sudah terbiasa gitu ya, sudah tidak ragu-ragu lagi untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi saya kira itu tetap kita akan berlakukan sampai dengan nanti kita lihat perkembangan ke depan. Tetapi tentunya kembali lagi bahwa protokol yang diberlakukan di pusat perbelanjaan itu memang relatif ya, kita masih ketat begitu. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa yang masuk itu yang masih hanya boleh hijau, berwarna hijau, notifikasi dari Peduli Lindunginya. Karena kenapa? Karena salah satu alasannya adalah karena ingin mendorong tingkat vaksinasi semakin hari semakin tinggi lagi. Jadi pemerintah itu kan menargetkan 70% minimal dari populasi ataupun penduduk Indonesia itu divaksinasi sampai dengan booster gitu ya. Jadi salah satunya adalah dengan tadi mendorong dengan melalui ketentuan bahwa yang masuk ke pusat perbelanjaan harus yang berwarna hijau. Berwarna hijau itu kan berarti sudah vaksinasi dosis lengkap ya sampai dengan dosis 2. Dan ini sebetulnya terbukti pada saat pemerintah memberlakukan protokol wajib vaksinasi, tingkat vaksinasi itu langsung naik, langsung melonjak begitu ya. Dan hasilnya kita rasakan sendiri pada saat varian Omikron dan pasca Idul Fitri ini, yang betul-betul saya kira ini patut kita syukuri bersama ya. Negara lain masih berjibaku mengatasi jumlah kasus positif ya yang terus meningkat, tetapi kita sudah bisa mengatasi, mengendalikan gitu ya varian Omikron ini. Jadi kembali lagi ya, saya kira nomor satu bagi masyarakat silahkan segera lengkapi vaksinasinya, silahkan datang ke pusat perbelanjaan yang sambil berjalan-jalan sambil vaksinasi, ataupun sebaliknya sambil vaksinasi sambil berjalan-jalan. Demikian ya.
Betul. Dari Bapak Adrian? Ya, jadi saya rasa agar bisa nge-mall secara aman itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jika kita semua mentaati prokes yang ditetapkan oleh pemerintah, maka apapun yang kita lakukan di saat pandemi ini atau sudah berubah jadi endemi nanti akan lebih aman untuk kita semua. Sekarang ini di beberapa wilayah ini kan sudah masuk ke PPKM level 1. Jadi kita harus pertahankan itu agar kita benar-benar bisa beralih dari pandemi menjadi endemi. Jadi intinya kita tidak boleh lengah dan tidak boleh abai. Demikian. Mungkin Indri, ya saya ingin tambahkan ya. Jadi memang tadi kan syarat masuk ke pusat perbelanjaan itu kan harus notifikasi peduli lindunginya harus berwarna hijau. Artinya sudah divaksinasi. Jadi semua yang berada di dalam pusat perbelanjaan itu baik itu karyawan maupun pengunjung kan itu sebetulnya relatif sudah sehat semua gitu ya, sudah aman semua. Tetapi jangan sampai kita menjadi lalai gitu ya, meskipun kita tahu persis bahwa di dalam pusat perbelanjaan itu semua sudah vaksinasi relatif, jadi sudah aman. Tetapi tadi marilah kita jaga terus kondisi ini sampai pemerintah bisa memastikan bahwa kita sudah masuk di dalam masa endemi. Ya, jadi selama kita belum masuk ke masa endemi ini, periode endemi ini, kita tentunya tetap memperlakukan hal tersebut, dan saya kira bukan sesuatu yang berat lagi ya untuk melaksanakan protokol kesehatan ataupun protokol wajib vaksinasi, karena kita sudah terbiasa ya, sudah selama ini sudah terbiasa. Memang tadi saya sampaikan di awal-awal memang cukup berat begitu ya, karena kita belum terbiasa. Tetapi saat ini saya kira sudah menjadi terbiasa seluruh masyarakat. Jadi saya kira tidak ada yang sulit begitu ya bagi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol wajib vaksinasi dan protokol kesehatan, meskipun di dalam pusat perbelanjaan semua orang yang ada di dalam pusat perbelanjaan sekarang ini relatif sudah sehat semua karena sudah vaksinasi. Demikian tambahan dari saya. Baik Pak, terima kasih. Saya kembali lagi membacakan pertanyaan dari Mami Wigayanti. Ini ditujukan kepada Bapak Alfonsus. Adakah jam-jam aman dan nyaman nge-mall di masa transisi? Ya, tentu ada. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dari sejak mall buka sampai mall tutup, itu adalah aman dan nyaman ya. Jadi saya kira nggak usah ya, masyarakat silahkan datang, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya di semua di dalam pusat perbelanjaan itu semua relatif sudah divaksinasi ya. Jadi sebetulnya relatif sudah sehat semua. Kemudian juga tadi di pusat perbelanjaan itu ada SOP-nya gitu ya. Kemudian di pusat perbelanjaan juga sudah memiliki satgas ya, satgas internal ya yang memastikan bahwa protokol kesehatan ataupun protokol wajib vaksinasi itu diberlakukan, diterapkan dengan ketat, disiplin dan konsisten ya. Jadi konsisten ini menjadi kata yang penting yang selalu saya garis bawahi ya. Jadi konsistensi ini menjadi sangat penting. Jadi kita ini kan seringnya lalai gitu. Awalnya saja ketat ya, lama-lama lalai, lama-lama abai gitu kan. Nah, tetapi kalau kita lihat ya di pusat perbelanjaan relatif kita masih konsisten ya untuk menerapkan protokol kesehatan sejak awal sampai dengan saat ini. Ya, jadi saya kira ini yang bisa menjadikan pusat perbelanjaan ini aman dari sejak buka jam 10 pagi sampai dengan tutup lagi jam 10 malam gitu ya. Jadi silakan datang anytime karena pusat perbelanjaan relatif sudah aman, dan belum lagi protokol-protokol kesehatan yang diberlakukan oleh masing-masing toko, masing-masing penyewa. Kan masing-masing toko, masing-masing penyewa itu kan memiliki protokol lagi, ada protokol tambahan lagi ya. Jadi setelah lolos masuk dari screening di pintu masuk, pada saat mau masuk ke toko-toko, mau masuk ke restoran, mau masuk ke kafe, kan itu ada protokolnya lagi yang diberlakukan oleh masing-masing penyewa, masing-masing tenant, masing-masing toko ya. Contoh misalkan bioskop gitu kan, ada protokolnya tersendiri lagi. Kemudian masuk ke kafe, itu kan ada protokolnya lagi ya. Restoran, kafe itu kan di dalam penyajian makanannya, di dalam melayani pengunjung, itu kan ada protokol tersendiri ya. Mereka memiliki protokol lagi. Jadi saya kira ini betul-betul sudah relatif aman. Nah, pada awal-awal itu kan semua ini memang bikin sebel gitu ya, kadang bikin susah gitu, bikin repot gitu. Tetapi kan ini selama sudah
sekarang ini ya, ini ingin saya sampaikan. Jadi sekarang ini sebetulnya sudah menjadi kebiasaan ya, bahkan masyarakat itu sekarang kalau ada pusat perbelanjaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan, yang tidak menerapkan protokol wajib vaksinasi, justru jadi takut masyarakat. Justru dihindari. Jadi sekarang itu banyak masyarakat yang kalau lihat, oh ini mall ternyata nggak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, dengan disiplin dan konsisten. Itu dihindari loh. Jadi sekarang itu justru masyarakat banyak yang memilih datang ke pusat perbelanjaan yang menerapkan protokol kesehatan, menerapkan protokol wajib vaksinasi dengan ketat, disiplin, dan konsisten. Malah itu jadi tempat tujuan utama, menjadi favorit gitu ya. Karena apa? Karena masyarakat merasa, wah ini mallnya aman, mallnya sehat gitu loh. Kalau melihat mallnya, wah ini mallnya main-main ini screeningnya. Ini ogah-ogahan ini screeningnya. Nah justru itu dihindari. Sekarang sudah sebagian masyarakat ada yang seperti itu begitu ya. Nah jadi saya kira ini menjadi satu hal yang baik bagi kita semua, di mana kita bisa menjalankan usaha ya kan, perekonomian negara kita bisa berjalan, tetapi kita bisa aman dan sehat gitu ya. Jadi saya kira kita kan tidak mungkin kita menghentikan kegiatan dan aktivitas. Kita kan tetap harus beraktivitas, kita tetap harus berkegiatan. Tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana kita beraktivitas dan berkegiatan secara aman dan sehat. Jadi saya kira itu ya menjadi kuncinya. Dan kembali lagi, silakan datang dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, karena tadi saya kira sekarang pusat perbelanjaan sudah aman dan sehat. Demikian, Indri. Baik Pak, kalau begitu sebelum kita ini kan jamnya sudah mulai terbatas ya Pak ya. Nah, saya mau minta pendapat terhadap Bapak Alphonsus dan juga Bapak Adrian. Bagaimana harapannya Pak? Karena kalau kita lihat kan ini kabar baik, situasi sudah mulai membaik, protokol kesehatan juga tetap dijalankan begitu. Nah, kedepannya bagaimana Pak harapannya dari Pak Alphonsus? Ya, saya kira sekarang kemana-mana udah macet, apalagi di Jakarta ya, macet, dan bahkan kadang-kadang macetnya lebih macet daripada sebelum pandemi gitu ya. Ini situasi yang sudah hampir 3 tahun ini kita tidak rasakan, sekarang kita merasakan macet lagi. Kadang-kadang kita kesel begitu, kejebak macet, tetapi lebih baik macet lah ya, lebih baik macet daripada lancar sekarang ini. Karena kalau macet berarti kegiatan kita sudah mulai berangsur-angsur normal kembali gitu ya. Perekonomian jadi sudah mulai berjalan. Jadi saya kira ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Jadi kalau kita berkali-kali dilakukan pembatasan, dilakukan penutupan operasional dan sebagainya, saya kira kesulitan ini bukan hanya dirasakan oleh pengelola pusat perbelanjaan, tetapi juga oleh banyak masyarakat begitu ya. Terutama bagi para contoh misalkan di sekitar pusat perbelanjaan itu kan banyak sekali sektor-sektor non formal yang skala mikro ya, yang melayani karyawan-karyawan pusat perbelanjaan, baik karyawan pengelola maupun karyawan toko seperti tempat kos, warung-warung makan gitu kan, ojek yang mengantar jemput karyawan ya. Itu kalau di mallnya tutup, itu mereka kehilangan mata pencaharian begitu ya. Jadi saya kira bukan hanya pusat perbelanjaan yang mengalami beban berat, tetapi justru banyak sektor-sektor non formal di sekitar pusat perbelanjaan yang justru mengalami kondisi lebih berat lagi. Kita tidak ingin itu ya. Sekarang kita sudah lewati semua. Jadi saya kira ini satu momen yang cukup baik, dan kami percaya bahwa kondisi perekonomian akan jauh lebih baik tahun 2022 ini dibandingkan dengan 2020 dan 2021 ya. Jadi saya kira masyarakat juga sama. Sekarang masyarakat tadi saya sudah sampaikan selama ini diam di rumah, melakukan virtual. Saya kira ini bukan kehidupan manusia yang sesungguhnya gitu ya. Jadi ya silahkan datang ke pusat perbelanjaan, merupakan fasilitas tempat yang aman dan sehat, dan kembali lagi yang menjadi penting adalah kita harus jaga bersama ini ya, sampai kondisi ini terus kita jaga, jangan sampai terjadi lagi nanti lonjakan jumlah kasus positif. Caranya dengan apa? Ya tadi dengan vaksinasi, dan tentunya juga dengan penerapan protokol ya, yang saat ini masih diberlakukan sampai dengan nanti pemerintah menyatakan bahwa ini kondisi kita sudah menjadi endemi.
Dan kemudian itu kemudian dari sisi masyarakat, dari sisi pengelola pun, jadi asosiasi APBI menghimbau kepada pengelola ya harus tetap memberikan fokus perhatian terhadap faktor sektor kesehatan ini. Jadi memang kita butuh menghidupkan kembali sektor ekonomi ya, tetapi kembali lagi jangan hanya terus-menerus karena mentang-mentang sudah pelonggaran terus fokus terhadap sektor pemulihan ekonominya saja, sehingga sektor kesehatannya menjadi terlupakan atau tersisihkan gitu. Jangan sampai demikian. Jadi saya kira tetap kita harus mengimbangi, masih tetap harus mengimbangi antara sektor perekonomian dan sektor kesehatan ini, meskipun tentunya sekarang titik beratnya jadi lebih banyak ke sektor ekonomi ya, karena relatif sektor kesehatannya kita sudah bisa kendalikan ya dengan baik. Tetapi tetap harus kita jaga, jadi tetap harus ada keseimbangan antara sektor kesehatan dengan sektor ekonominya. Demikian, Hendrik. Ya. Ya, saling berhubungan ya Pak pastinya ya, karena kalau misalnya sektor kesehatan tidak terjaga itu akan berpengaruh juga terhadap traffic atau aktivitas masyarakat ya Pak. Ya, gitu, Pak, ya. Kalau dari Pak Adrian Pak, silakan harapannya ke depannya bagaimana Pak? Jadi kalau kita lihat ini kan memang kondisi pandemi ini sudah terus membaik ya. Harapannya ini terus bisa kita pertahankan ya, supaya perekonomian kita bisa pulih kembali ya, dan pusat-pusat belanja juga dan semua bisnis sebetulnya bisa beroperasi dengan normal kembali, dan kita semua pun sebagai masyarakat juga bisa kembali hidup seperti normal dulu lagi, Mbak Indri. Baik Pak, kalau begitu sudah di penghujung acara nih Pak. Terima kasih kesempatannya yang sudah berbincang dan sudah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol bersama kawan Lama Group. Terima kasih waktunya Pak, yang kalau saya simpulkan bahwa intinya bahwa kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan, jangan sampai abai, dan semoga kedepannya juga situasi lebih membaik lagi, dan bahwa terkendalinya kasus COVID-19 itu juga berada di tangan kita semua gitu. Jadi kita harus tetap menjaga, kita semua saling menjaga, tetap aware terhadap protokol kesehatan. Begitu yang saya simpulkan. Terima kasih kepada Bapak Alfonsus Wijaya dan terima kasih juga Bapak Adrian. Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih Indri. Bersama Grup ya Pak. Ya, terima kasih Adrian, sehat-sehat, sukses. Sehat Pak. Thank you Pak. Terima kasih.